Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang C++ dengan Visual Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dan belajar mengenai perulangan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan belajar mengenai while. Di sini terlihat struktur dari sintak while itu seperti apa, di mana kita mulai dengan while kondisi diikuti dengan blok pernyataan. Nah, ini adalah bentuk alurnya. Ketika while masuk, dia akan masuk ke kondisi, dan ketika itu bernilai benar, dia akan lanjut ke blok pernyataan, kembali lagi ke kondisi sampai kondisinya bernilai false, lalu kembali langsung menuju ke pernyataan sudah while tersebut. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini blok pernyataan akan dijalankan secara terus-menerus selama kondisi bernilai benar atau true. Pada keadaan awal kondisi bernilai salah, maka blok pernyataan tidak dapat dijalankan sama sekali. Nah, di sini ada contoh sampel program, langsung kita aja coba. Nah, saya sudah bikin sebuah project bernama while. Langsung kita codingkan saja seperti biasa. Yang pertama kita include dulu library-nya. Di sini kita menggunakan Ustream untuk basic input dan output, menggunakan string namespace std, tidak lupa pause agar tidak langsung keluar. Langkah pertama kita deklarasikan dulu nama variabelnya. Di sini kita mempunyai variabel pencacah bernilai 1. Lalu sintak while-nya, di mana kondisinya selama nilai pencacah tidak lebih besar sama dengan 10, maka kondisinya akan diulang-ulang terus untuk mencetak output yang diminta. Contohnya di sini adalah D4 teknologi media digital. Lalu kita increment agar nilainya naik. Langsung kita coba run. Nah, di sini terlihat ada 10 kali perulangan, di mana sesuai dengan kondisi selama nilai pada 10, maka akan diulang terus. Nah, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah perulangan while, di mana berbeda dengan pernyataan while yang melakukan pengecekan kondisi di awal blok pengulangan. Pada while, kondisi ditempatkan pada bagian akhir. Ini akan menyebabkan dilakukan minimal 1 kali walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi. Jadi minimal 1 kali untuk dijalankan. Nah, struktur sintaknya seperti ini. Kita diawali dengan do, diikuti blok pernyataan yang dijalankan yang akan diulang, diikuti dengan while atau kondisinya. Nah, seperti ini kita masuk ke do while, menjalankan blok pernyataan atau kondisi. Apabila masih bernilai true, dia akan kembali ke blok pernyataan lagi. Kalau tidak, maka pernyataan sudah while akan diselesaikan. Nah, kita coba lagi. Di sini ada sampel, kita praktekkan. Kita pakai penjaga yang tadi saja supaya cepat. Nah, kita berikan do di sini. While
tambahkan siapnya dan tambah teknik electricity. Coba kita run. Nah, di sini terlihat bagaimana well berjalan. Terlihat kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah perulangan for. Pernyataan perulangan for berfungsi untuk menangani masalah yang pengulangan yang telah diketahui banyaknya. Jadi kita tahu berapa kali pengulangan itu harus dilakukan. Kalau well tadi kan hanya mengikuti kondisi apabila itu benar atau salah. Nah, di for ini bentuk umumnya untuk pengulangan dengan menggunakan perintah adalah for dengan variabel nilai awalnya, kondisinya seperti apa ketika itu berjalan, dan increment dari variabel tersebut. Selanjutnya dijalankan pernyataan yang akan diulang. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jika melakukan pengulangan yang sifatnya menaik atau increment, maka nilai awal variabel harus lebih kecil dari nilai akhir yang dituliskan dalam kondisi. Sebaliknya, jika dilakukan pengulangan menurun, maka nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir. Nah, di sini increment dan decrement ini akan terlihat sangat mudah sekali ketika kita berhubungan dengan misal angka atau jumlah dari suatu nilai. Nah, ini adalah contoh sampelnya, kita coba praktekkan. Kita gunakan ini saja. Hapus, kita out. For definisikan jangan 0 si lebih kecil dari 10 si out kita cetak. Kita coba di run. Kemudian sangat sederhana sekali, jadi seperti ini. Nah, dia akan memulai menghitung dari angka 1 sampai 10 gitu. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah perulangan for bersarang. Konsep proses pengulangan for bersarang itu sebuah pengulangan yang terdapat pengulangan di dalam yang lainnya. Jadi ada pengulangan di dalam pengulangan. Nah, bentuk for bersarang dapat dirumuskan seperti ini. Yang pertama, dia akan memakan perulangan, lalu di dalamnya masih ada perulangan kembali, dan di dalam juga ada perulangan kembali. Namanya bersarang, baru diikuti dengan pernyataan yang akan diulang. Ini contoh sampelnya, kita coba. For
dan coba kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini jadi dia akan mengulang sesuai pola yang diinginkan. Dimulai dengan kondisi yang pertama, ketika nilai D-nya nilai 1, maka for yang kedua dia akan mengikuti parameter yang sama, jadi hanya berputar sekali. Jika dua, dia di dalam for yang di dalam akan berputar 2 kali. Begitu dan selanjutnya sampai 100. Oke, lanjut. Mungkin itu saja untuk yang perulangan. Terima kasih. Kita sampai ketemu pada selanjutnya, pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.